waktu itu 1 kilo 65.000, jadi kita 65 juta untuk lahan. Nah, bagi teman-teman petani yang masih pemula, ini pelajaran yang bisa saya share ke teman-teman itu Gimana Mas? untuk pertama itu tidak perlu banyak dulu. Ya. Dan tapi teknis budidaya kita juga harus menguasai. Nah, pertama sedikit-sedikit dulu enggak apa-apa sambil kita pelajari si porangnya itu sendiri, bagaimana dia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Firdaus, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita berkunjung ke kebun miliknya Mas Yusuf, yaitu kebun porang. Kita akan memperoleh informasi bagaimana cara bagi petani pemula yang ingin menanam porang, bagaimana tips dan triksnya agar tidak gagal panen. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Taman Firdaus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Maaf, Mas, perkenalkan, monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Yusuf Setiawan dari Dukuh Pereng, Desa Pakel, Kecamatan Nandung, Kabupaten Boyolali. Mas, ini ada tanaman apa Mas ini Mas? Ini ada tanaman porang ya yang sekarang lagi ngehit. Oh iya, ini tanam berapa banyak Mas ini Mas? Ini tanam sekitar bibit 1 ton, yang 1 kilo isi 10 sampai 15. Tapi dibagi menjadi 3 tempat. Ini salah satu kebunnya, yang lain terpisah. Iya. Ini kenapa naungan Mas ini Mas ini? Ini karena dulu waktu itu karena intensitas cahaya terlalu tinggi, jadinya dibiarkan hidup begitu saja. Iya. Ini berapa musim Mas ini Mas? Ini baru 1 musim dari Oktober kemarin. Karena Hmm, bulan Oktober 2020. iya. Ini total jaraknya semuanya rata atau gimana Mas ini? Ini dulu jarak rata 25 kali setengah meter. 25 cm kali 50 cm ya? Iya, betul. Jarak antar gulutan ini Mas? Jarak antar gulutan sekitar 60 cm. Terus ini MDPL-nya berapa Mas ini? 174. 174 ya. 174 ya. Terus ini pas tanam bulan apa Mas ini? Ini bulan Oktober akhir ya, sekitar tanggal 20 Oktober akhir, berarti ini baru mau 7 bulan ya? bulan ya. Ya ini belum dorman. Terus ini Mas, treatmentnya bisa di naungan kayak gini kok, hasilnya itu bisa tinggi-tinggi itu. Bagus itu gimana Mas ini Mas? Ini karena ini kurang cahaya, jadinya pohon itu cenderung tinggi. Nah, pohon cenderung tinggi dan katak cenderung sedikit ini. Satu pohon isinya hanya 1. Nah, paling ya maksimal 4. Dan di sini Mas, terserang Apa? jamur pangkal batang. Karena curah hujan yang sangat tinggi, jadi pH tanahnya ngedrop. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan banyak renggangnya. Ini kan satu baris ini kan harusnya 3 ini. Berarti itu pada mati ya Mas ya? Ya, saya memang sengaja saya cabut. Kalau kena jamur itu saya cabut, saya hilangkan tanahnya, saya singkirkan jauh-jauh karena biar tidak menyebar gitu Mas. Oh, kalau itu bisa menyebar ya? Ya, cepat sekali menyebarnya. Cepat sekali. Itu karena apa Mas? Airnya yang menggenang atau gimana Mas? Itu karena ya curah hujan terlalu tinggi dan irigasi kurang baik, karena dulu ini irigasinya nyusul. Jadi tidak pada waktu pas tanam tuh tidak langsung dibuat, nunggu hujan datang dulu. Oh, gitu ya. Jadi pengalaman saya karena ini juga baru pertama, jadi ini nanti untuk musim selanjutnya biar jadi pelajaran. Maksudnya biar teman-teman tidak ada yang menimpa kejadian yang sama gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru pemula, tipsnya apa Mas ini Mas? Biar nggak gagal kayak gini Mas. Pertama kali langkahnya gimana Mas? Ya, irigasi itu harus diatur, itu sangat penting sekali. Irigasi dan pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu juga sangat penting agar pertumbuhan bisa maksimal dan tidak mudah terserang penyakit gitu. Terus ini kemarin pakai pupuk apa Mas? Ini kita gunakan larahan ini. Oh ya, Jadi, dibakar? enggak, jadi ya gini aja.
Gini aja kita koak, kita campur sekam dan pupuk kohe kambing sedikit. Nah, Oh iya. jadi ini sebagian ada yang pakai sekam, sebagian ada yang pakai hanya larahan saja. Oh, itu cuma dikuak gini ya Mas ya? Betul, hanya dikuak saja, ini dimasukkan, lalu dikasih kohe kambing sedikit, lalu dikasih bibit, sudah ditimbun. Nah ini Mas, ini kata-katanya berapa Mas ini Mas? Ini kata hasil apa? Durman pertama ya? Mulai jatuh, ini sengaja tidak saya ambil karena ya biar karantina alami begitu saja. Nanti waktu mendekati panen baru kita pungut satu-satu. Ini kemarin kalau bahasa Jawanya di apa Mas? Dangir apa bahasa Indonesia itu apa Mas? Di penyiangan ya? Penyiangan itu gimana Mas? Kalau ini ya bisa dilihat ini rumput subur sekali, memang kurang terawat ini sebenarnya. Iya. Karena ya masih eksperimen, jadi memang sengaja perawatan saya untuk khusus yang lahan ini kurang maksimal. Di hasilnya ya kurang maksimal juga. Ini kalau total berapa ini Mas? Berapa banyak ini? Berapa batang ya? Iya. Mungkin sekitar 4.000 ada. 4.000 aja. Dengan luas lahan berapa Mas? Luas lahan sekitar berapa? 1.500 mungkin ya. 1.500 ya? Ini sampai sana. Nah, nanti untuk tahun berikutnya nanti rencana kita akan ekspansi mentok sampai tembok itu. Oh, sampai tembok, ya, yang kandang-kandang itu ya? Kandang kambing itu kan masih ngikut sini. Jadi nanti kita ekspansi ke sana ya. sana. Terus ini rencana mau dibikin berapa musim Mas ini? Ini satu musim, nanti kita tata ulang. Karena ini kan masih acak-acakan ya. Jadi kita manajemen ulang, kita rapikan lagi, terus kita istilahnya olah tanah lagi supaya nanti kedepannya bakteri itu tidak terulang lagi. Ini kan masih banyak penyakit ya, istilahnya tanahnya kurang bagus, jadi perlu diolah lagi. Jadi intinya kalau pas curah hujan tinggi airnya harus tuntas ya Mas ya? Betul sekali, tidak boleh menggenang. Iya, penting bagi teman-teman pemula, itu harus diperhatikan. Pengolahan tanah dan irigasi itu penting sekali. 1 ton terbagi menjadi 3 lahan. Nah, ini itu modal berapa Mas kemarin kalau beli 1 ton itu Mas? 1 ton itu pada waktu itu 1 kilo 65.000, jadi kita 65 juta untuk lahan. Iya. Nah, bagi teman-teman petani yang masih pemula, ini pelajaran yang bisa saya share ke teman-teman itu gimana Mas? Untuk pertama itu tidak perlu banyak dulu. Iya. Jangan nafsu digedein ya Mas ya. Jangan nafsu digedein, tapi teknis budidaya kita juga harus menguasai. Nah, pertama sedikit-sedikit dulu enggak apa-apa sambil kita pelajari si porangnya itu sendiri, bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia berkembang biak. Nah, itu penting sekali bagi teman-teman. Kalau misalkan wah aku pengen tanam banyak biar hasilnya sekian-sekian, padahal matematika pertanian itu tidak seperti itu. 1 tambah 1 belum tentu 2, kadang 10, kadang juga bisa minus ya itu gitu. Teman-teman. Tapi ini kan nggak minus Mas, umbunya pasti udah lumayan ini. Ya alhamdulillah, alhamdulillah ya. Meskipun banyak yang mati tapi ya masih ada yang bertahan gitu. Jadi total yang hidup sekarang sekitar berapa ribu pohon Mas? Kalau masih berapa pohon saya enggak hitung, belum hitung. Perkiraan yang mati berapa persen itu Mas? Karena punya 30%. 30%. Itu masih untung Mas, masih ada bibitnya itu. Ada katanya. Iya. Jadi kalau ini menurut pengalaman saya, ya bukan menurut pengalaman, menurut analisa saya, kalau di bawah naungan itu pohon cenderung tinggi dan katak cenderung sedikit karena mungkin kekurangan sinar cahaya, jadi proses fotosintesisnya kurang sempurna. Jadi gini, kalau bisa kan besok itu ya Mas ya, dibersih, dikurangi lagi. Jadi di naungan tetap bisa, asalkan ya itu dikurangi ya. Jadi orang itu butuh cahaya juga, butuh cahaya dan air yang cukup, tapi tidak boleh menggenang. Iya. Ini belum ada yang dorman ya Mas untuk ngecek ya? Belum ada ya? Sudah ada tapi ya sedikit sekali. Ini kita lihat ini yang dorman ya, coba kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Kita ngecek aja ini. Nah, ini dorman pertama ini. Iya. Nih, udah ada yang dorman nih. Kataknya. Nah, kataknya juga udah laba Mas, sudah ada katak 4. Iya, lumayan. Iya. Ini jadi ini lihat perbedaannya, teman-teman ya. Kalau dia yang bersih tanpa naungan, tanamannya bagus ya. Bagus. Kalau yang itu, yang nggak ada naungan, dia gemuk tapi nggak mau bagus.
Hidup tapi nggak mau bagus ya. Betul. Itu masih banyak lahan nganggur Mas itu. Ya, dulunya penuh tapi banyak yang nggak tumbuh. Iya ya. Iya, oh. Ini pengalaman sangat berharga nih bagi Sangat teman-teman berharga ini. Heeh. Sanitasinya Diperbaiki lagi. diperbaiki lagi ya. Ya. Ya, gitu. Oke. Apa ada lagi Mas bagi tambahan bagi teman-teman para pemula untuk budidaya porang mungkin yang perlu diperhatikan lagi selain sanitasi Mas? Apa Mas? Pemilihan bibit yang berkualitas. Oh iya. Nah, itu penting sekali karena bibit itu menentukan hasil. Jadi jika bibit tidak berkualitas hasilnya pun kurang maksimal. Jadi katakanlah agak mahal sedikit tidak apa-apa tapi kualitas terjamin dan bergaransi. Ya itu tadi. Jadi kalau misalkan mau beli bibit itu minta garansi sama yang jual gitu. Kalau misalkan non porang gimana, kalau misalkan nanti ada yang busuk bagaimana, nah itu penting. Karena jaraknya beli bibit sekarang sama tanam masih 6 bulan lagi ya Mas ya? Betul sekali. Jadi penting perlu diperhatikan itu kualitas bibit, irigasi dan pengolahan tanah. Nah, kalau yang dari saya yang paling penting yang harus diperhatikan 3 itu. Jadi gitu ya. Oke. Terima kasih Mas atas Sama-sama. informasinya yang diberikan ya. Salam petani porang. Salam petani porang, sukses selalu. Amin ya. Sahabat Taman Firdaus, ini bibit dari katak mini. Satu musim sudah begini nih. Ini dari katak mini. Dari punyanya Mas Yusuf. Ini punyanya Mas Yusuf di Naungan juga. Nih. Ini dari katak mini. Hasilnya cukup lumayan. Ini ditanam rapat. Mungkin mau diambil umbinya. Nih, pemirsa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi